Inter, Atalanta, dan Juventus dipastikan mengamankan tempat di babak playoff Liga Champions, sementara situasi Napoli masih berada dalam ketidakpastian. Partenopei wajib meraih hasil positif saat menghadapi Chelsea pada laga terakhir, sembari berharap adanya hasil lain yang menguntungkan. Menurut ulasan La Gazzetta dello Sport, 3 kekalahan beruntun serta total 12 poin yang dikumpulkan pada 4 pertandingan awal membuat Lautaro Martinez dan rekan-rekannya keluar dari 8 besar klasemen. Saat ini, Inter berada di peringkat ke-14 dan pada laga terakhir akan menghadapi Borussia Dortmund yang memiliki 1 poin lebih sedikit dan sudah tidak memiliki peluang untuk menghindari playoff. Meski demikian, Inter masih memiliki peluang tipis untuk mengamankan posisi yang lebih baik, walau peluang tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan Atalanta. Secara matematis, harapan masih terbuka, namun kemungkinan besar raihan 15 poin tidak akan cukup untuk menghindari playoff. Sebagai catatan, pada musim lalu, tim peringkat ke-9 yakni Atalanta juga mengoleksi 15 poin. Inter kembali turun ke lapangan dengan jarak waktu kurang dari 72 jam setelah pertandingan yang sangat menguras tenaga melawan Arsenal. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, mengingat padatnya jadwal yang harus dijalani tim Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa laga Inter kontra Pisa digelar lebih awal karena Stadion San Siro akan digunakan untuk kepentingan lain. Mulai Sabtu, stadion tersebut akan dikhususkan untuk persiapan dan organisasi Olimpiade Milano Cortina. Akibat kondisi tersebut, Inter juga tidak akan bermain di San Siro pada laga perempat final Coppa Italia. Pertandingan melawan Torino dijadwalkan berlangsung pada 4 Februari dan akan digelar di Monza. Sementara itu, untuk kemungkinan laga playoff Liga Champions, San Siro akan kembali tersedia dan dapat digunakan oleh Inter. Menurut Corriere dello Sport, dengan mempertimbangkan minimnya waktu istirahat, wajar jika Inter menyiapkan sejumlah perubahan di setiap lini menjelang pertandingan yang akan dimainkan besok. Di sektor pertahanan, Bisek dan De Vrij disebut siap bersaing untuk mendapatkan kesempatan tampil. Sementara di sisi kiri, Carlos Augusto berada dalam kondisi siap untuk kembali menjadi starter guna memberi waktu istirahat bagi salah satu dari Bastoni atau Di Marco. Di lini tengah, salah satu dari Barella atau Zielinski diperkirakan akan diistirahatkan setelah menjalani beban pertandingan tinggi dalam sepekan terakhir. Mkhitaryan disebut siap mengambil peran tersebut, sementara Sučić berpeluang kembali dipercaya untuk laga kedua secara beruntun. Di sisi kanan, Darmian berpeluang kembali terlihat di lapangan, setidaknya saat pertandingan sudah berjalan. Untuk sektor serang, kandidat Francesco Pio Exposito sulit untuk diabaikan. Penyerang muda tersebut akan bersaing dengan Boni dalam perebutan satu tempat di lini depan untuk mendampingi Lautaro Martinez. Bursa transfer dengan wacana yang masih mengarah pada Ivan Perisic bukan menjadi satu-satunya topik dalam pertemuan yang digelar kemarin di kantor pusat Inter. Dalam meeting tersebut, yang juga dihadiri Christian Cifu, manajemen dan staf pelatih membahas berbagai isu penting, termasuk satu pertanyaan utama, bagaimana cara meningkatkan level tim agar bisa mendekati kekuatan klub-klub Inggris. Corriere dello Sport menjelaskan bahwa persoalan ini bersifat kompleks, salah satunya karena adanya faktor budaya. Disebutkan bahwa di Inggris, para pemain tidak berlatih lebih banyak dibandingkan di Italia, sebagaimana dapat dibuktikan oleh Kolarov, wakil Cifu yang pernah bermain di Premier League, Rapetti sebagai pelatih fisik, serta Spineri yang bertanggung jawab atas kiper, yang semuanya memiliki pengalaman di Inggris. Perbedaan utama terletak pada intensitas. Di Premier League, intensitas latihan selalu berada di level maksimal. Tidak ada pemain yang menghemat tenaga, semuanya bekerja dengan tempo tinggi. Selain itu, aspek istirahat juga dianggap sangat krusial, bahkan bisa mencapai 2 hari penuh ketika terdapat jeda 1 pekan di antara 2 pertandingan. Menurut surat kabar asal Roma tersebut, tujuan utama Cifu dan stafnya adalah meningkatkan level fisik tim, terutama dalam hal ritme permainan dan daya tahan. Mengingat saat ini mustahil bersaing secara langsung dengan investasi bernilai jutaan euro, Inter akan memfokuskan seluruh energi untuk peningkatan performa di atas lapangan. Bukan lagi sekadar pemain pendukung,
Gol ke gawang Arsenal menjadi penegasan nyata atas potensi besar Petar Šućić yang disambut gemuruh San Siro saat sepakan kaki kanannya menaklukkan David Raya. La Gazzetta dello Sport mengingatkan bahwa gol tersebut merupakan gol kedua Šućić musim ini setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Fiorentina di bawah kurva North usai melewati Comuzzo dengan kontrol sol. Pada laga melawan Arsenal, gelandang Kroasia itu juga memulai serangan balik berbahaya dengan mengalirkan bola ke Lautaro Martinez serta menciptakan peluang lain dengan mengaktifkan Federico Di Marco. Dari sisi statistik, kontribusi Šućić terbilang signifikan. Di skuad Inter, ia berada di peringkat keempat untuk jumlah dribble sukses dengan catatan 10 kali, serta ketujuh dalam urusan umpan kunci dengan total 14. Ia tercatat 34 kali menyentuh bola di area penalti lawan dan rata-rata menciptakan 2 peluang besar per pertandingan. Catatan tersebut semakin bernilai mengingat di Serie A Šućić baru tampil sebagai starter dalam 10 dari 19 pertandingan dengan torehan 2 assist dan 1 gol dalam 850 menit bermain atau 1.207 menit di semua kompetisi. Di antara para gelandang, menit bermainnya bahkan melebihi Mkhitaryan 1.090 menit dan Fratesi 578 menit yang keduanya sempat terkendala cedera. Secara keseluruhan, Christian Cifu telah memberinya kepercayaan sebagai starter dalam 3 laga lain di antara kompetisi Liga dan Piala. Dengan kepercayaan diri dan kepribadian yang kuat, Petar Šućić perlahan namun pasti mulai mengambil peran penting di Inter. Intensitas disebut sebagai kunci utama bagi Inter dalam perburuan Scudetto. Hal tersebut menjadi fokus utama Christian Cifu dan stafnya, sebagaimana dilaporkan Corriere della Sera, dimulai dari sesi latihan yang disebut sudah berjalan dengan tuntutan tinggi. Masalah yang disoroti adalah masih kurangnya insting mematikan di area akhir, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat. Salah satu contoh yang diangkat adalah belum adanya gol yang dicetak Lautaro Martinez dalam laga-laga besar. Selain itu, persoalan lain muncul di posisi penjaga gawang. Menurut laporan tersebut, Yann Sommer dinilai seperti masih berhenti pada momen penyelamatan gemilangnya atas Lamine Yamal musim lalu. Inter tercatat memiliki presentase terburuk di Serie A dalam perbandingan antara jumlah tembakan yang dihadapi dan gol yang kebobolan. Situasi serupa juga terjadi di Liga Champions, di mana setiap ancaman kerap berujung gol. Sommer diketahui akan habis kontrak pada bulan Juni. Meski demikian, saat ini ia masih dianggap berperan penting dalam fase build-up permainan dari belakang, sementara Josep Martinez belum memberikan kontribusi serupa. Besiktas mempercepat manuver di bursa transfer dan telah menetapkan sektor yang ingin diperkuat, yakni posisi winger ofensif. Seperti dilaporkan media Turki Sabah, pelatih Sergen Yalçın secara terbuka menyampaikan kebutuhannya dengan nama pemain Inter, Luis Henrique, berada di urutan teratas daftar incaran. Setelah bertahun-tahun mengandalkan solusi adaptasi, Besiktas ingin memiliki winger kiri dengan karakter yang jelas, yakni memiliki teknik, pengalaman internasional, serta kemampuan menghubungkan permainan. Dalam konteks tersebut, Luis Henrique yang lahir pada 2001 dinilai sebagai profil ideal untuk mengisi kekosongan struktural di skuad hitam putih. Namun demikian, klub Turki tersebut ingin merekrut sang pemain dengan formula pinjaman disertai opsi pembelian, skema yang saat ini tidak memuaskan pihak Inter. Negosiasi pun menjadi rumit. Cedera yang dialami Denzel Dumfries disebut telah mengubah rencana dan hierarki di kubu Nerazzurri, sehingga Luis Henrique justru mendapatkan menit bermain lebih banyak dari perkiraan. Dalam kondisi seperti ini, melepas pemain dianggap beresiko. Meski begitu, Besiktas tidak menyerah. Atas permintaan langsung Sergen Yalçın, klub berjuluk Kartal itu siap kembali melakukan pendekatan dalam beberapa hari ke depan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada kondisi Dumfries, serta kesediaan Inter untuk melepas Luis Henrique, di samping perlunya pembahasan ulang terkait formula transfer yang ditawarkan. Rumor pasar transfer yang dilaporkan Sky Sport terkait ketertarikan Inter terhadap Emiliano Martinez mendapat konfirmasi dari Argentina. Menurut TYC Sports, kiper Aston Villa tersebut memang masuk dalam daftar pendek kandidat pengganti Yann Sommer untuk musim depan. Dalam beberapa hari terakhir, disebutkan telah berlangsung pertemuan di Italia antara Gustavo Gogni, agen penjaga gawang kelahiran 1992 itu, dengan jajaran manajemen klub asal Milan.
Usai pertemuan tersebut, kesan yang muncul dinilai positif dengan adanya optimisme dari kedua belah pihak terkait kemungkinan terwujudnya kesepakatan, meski detail ekonomi dari potensi transfer tersebut masih belum diketahui. Meski demikian, pembahasan ini diperkirakan baru akan berlanjut pada musim panas. Walaupun Martinez beberapa kali menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru, ia merasa nyaman di Villa Park. Karena itu, sang kiper memilih menunda segala pembicaraan hingga setelah tampil di Piala Dunia, di mana ia datang dengan status sebagai penjaga gawang juara bertahan bersama tim nasional Argentina.